Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, sesi kali ini di pertemuan kedua kuliah Fondasi 1, insya Allah akan saya paparkan tentang teori keruntuhan fondasi, ya, dimana nanti dari teori keruntuhan ini menjadi dasar untuk mencari formula menghitung kapasitas dukung fondasi. Nah, di pertemuan kedua ini atau bagian pertama ini nanti insya Allah akan saya sampaikan bagaimana menghitung kapasitas dukung fondasi menurut formula yang telah dikembangkan oleh Terzaghi. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik dan bisa menambah pemahaman kita bagaimana untuk menghitung kapasitas dukung fondasi, nantinya bisa menjadi dasar bagi para engineer untuk mendesain fondasi, khususnya fondasi dangkal. Ya, seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa fondasi itu merupakan bagian terbawah dari satu bangunan yang fungsinya nanti meneruskan beban, ya, sebagai interface dari bangunan atas ke bangunan bawah. Nah, nantinya dalam melakukan perhitungan kapasitas dukung atau dalam menentukan kapasitas dukung ada dua hal penting yang menjadi dasar, ya, setidaknya menjadi dasar ketika kita akan menentukan besarnya dimensi fondasi yang akan menerima beban dari struktur atas, sehingga nantinya tanah di bawah fondasi ini mampu menahan beban dari struktur atas ini. Yang pertama adalah kekuatannya sendiri atau kapasitas dukung dari tanah itu sendiri, yang nanti didefinisikan atau disajikan salah satunya Q ultimate. Ini adalah kapasitas dukung ultimate atau ketika runtuh. Yang kedua adalah nanti Q allowable yang menjadi dasar untuk desain. Nah, dari sisi kuantitatif bisa jadi Q ultimate atau Q allowable nanti sudah memenuhi kriteria kapasitas dukung. Artinya begini, misalnya didapatkan satu Q allowable dari satu tanah misalkan 150 kN per meter persegi. Nah, secara perhitungan ini mampu menahan beban dari struktur atas dengan luasan tertentu tentu saja. Nah, akan tetapi bisa jadi angka 150 ini, ya, dicapai atau jika dibebani dengan beban dengan kuantitas sebesar 150 kN per meter persegi nanti akan menimbulkan penurunan yang melebihi penurunan yang diizinkan, maka angka ini tidak bisa menjadi dasar sebagai desain luasan fondasi. Nah, sehingga yang pertama tadi kekuatan harus dipertimbangkan, yang kedua adalah masalah penurunan, ya. Sehingga pada prinsipnya mana yang lebih dulu dicapai, apakah kapasitas dukungnya, besarnya kapasitas dukungnya, ataupun penurunan yang terjadi, itu mana yang tercapai batasnya terlebih dahulu menjadi dasar utama. Artinya begini, jangan sampai nanti fondasi bisa menahan beban dari struktur atas karena kita hitung dengan besaran sesuai dengan hitungan kapasitas dukung saja, tapi ternyata dari segi penurunan tidak memenuhi penurunan yang diizinkan. Ya, biasanya penurunan yang diizinkan itu sebesar 1 inci misalnya atau 2,54 cm. Nah, ini menjadi salah satu constraint. Nah, bisa jadi ketika misalkan didapatkan kapasitas dukung sekian tadi, tapi penurunannya misalnya 1,5 inci, maka kita harus trial lagi, ya. Penurunan 1 inci ini kita bawa ke uji beban, berapa sebetulnya kapasitas dukung allowable yang diizinkan. Bisa jadi lebih rendah dari ini, misalnya nanti kisarnya 120 kN per meter persegi, sehingga nilai ini yang memberikan penurunan maksimal yang diizinkan. Nah, sehingga nanti dalam
penentuan formula perhitungan kapasitas dukung fondasi itu baik Terzaghi, Meyerhof dan lain sebagainya nanti mendasarkan juga salah satunya yakni dengan penurunan. Nah, sehingga penting kita melakukan studi atau setidaknya paham tentang teori-teori keruntuhan tanah sehingga kita bisa tahu nanti hubungan antara pembebanan dengan penurunan tanah itu seperti apa. Oke, sebelum ke masalah perhitungan kapasitas dukung fondasi ya. Jadi untuk bisa mendapatkan formula-formula, jadi ini bukan kita nanti ya, bukan ranah kita untuk mencari formula kapasitas dukung fondasi. Tapi peneliti-peneliti terdahulu itu mempelajari perhitungan kapasitas dukung fondasi berdasarkan fase-fase keruntuhan fondasi. Jadi ini adalah salah satu contoh grafis uji beban. Misalnya ya, misalkan kita punya satu pelat ya, kemudian kita beri beban. Ya, ini misalkan di dalam tanah, misalkan, dalam kedalaman tertentu. Ini akan terjadi penurunan seiring dengan pertambahan bebannya. Jadi ini diberi tambahan beban Q atau P ya, Maka jika P-nya bertambah, maka plat itu akan menurun. Nah, seperti halnya ketika misalkan kita menguji silinder beton diberi tekanan ya, maka kan akan ada di sini adalah tegangan, di sini adalah regangan. Nah, juga sama, hanya dibalik saja. Jadi ini beban sekian akan memberikan penurunan sekian dan seterusnya. Nah, fase-fase keruntuhan fondasi dalam tanah itu ada 3 fase lah ya sekiranya. Fase pertama adalah fase masih elastis. Jadi tanah ini masih elastis. Kalau di beton ini juga masih kondisi seperti ini, masih garis lurus ya. Kemudian nanti ada fase 2, ini fase plastis ya, sudah mau elastoplastis. Jadi antara plastis dan elastoplastis sampai di 3 ini adalah keruntuhan. Ini adalah di runtuhnya atau failure. Jadi fase keruntuhan pertama dari fondasi itu kalau diberi beban, misalkan bangunan itu diberi beban, itu fondasi turun, terjadi deformasi lateral dan vertikal. Jadi selain turun ke bawah, dia juga akan memberikan tekanan ke kanan kiri, sehingga akan diikuti apa? Ya, penggelembungan tanah di atasnya. Ini secara general ya, secara tanah secara umum yang dianggap punya kapasitas dukung cukup baik. Nah, massa tanah ini di bawah fondasi mengalami kompresi sehingga kuat gesernya naik ya, sehingga daya dukungnya bertambah sebetulnya ketika terjadi fase keruntuhan pertama. Nah, di fase keruntuhan kedua itu akan terjadi zona plastis ya. Jadi ini kan turun ke bawah, tapi ini dia juga memberikan gaya ke kanan ya. Kalau beban tadi diteruskan lagi, maka tekanan ke bawahnya akan semakin besar. Tekanan bawahnya semakin besar, lateralnya mungkin juga cenderung relatif besar tapi tidak sebesar yang arah vertikal, sehingga terjadi zona plastis. Zona ini hampir yang nanti mungkin akan mengalami keruntuhan juga seperti ini. Nah, penggelembungannya mungkin penambahannya tidak sebesar di zona pertama tadi. Nah, di fase ketiga saat keruntuhan ya, yang tadinya sebelumnya kan ada di sini ya, zona plastisnya. Nah, di fase ketiga ini saat terjadi keruntuhan, bidang runtuhnya itu tidak murni ke bawah ya, tidak murni ke bawah, tapi gabungan antara vertikal ke bawah dan horizontal ke kanan, sehingga bidang runtuhnya itu membentuk satu bidang runtuh yang kembali lagi ke atas, atau bisa jadi ke arah yang sebaliknya, ke arah kiri ke sana. Nah, sehingga
sebetulnya kalau misalkan dari mempelajari fase keruntuhan ini ya, sebetulnya kalau misalkan saya bisa katakan gaya yang diberikan pada fondasi ke arah vertikal ini itu sebetulnya bisa jadi dilawan oleh gaya geser di sepanjang bidang ini ya. Nah, sehingga kalau yang sudah mengambil mata kuliah mekanika tanah 2 tentu saja bisa menghitung kuat geser di sini akan ditumbuk oleh siapa. Nah, di sini ada kuat geser. Ya, kuat geser tau. Ya, ini kalau kuat gesernya itu besarnya adalah akan diberikan oleh salah satunya kohesi ya. Kalau misalkan dia tanahnya berpasir juga nanti juga akan ditahan oleh sigma tangen V ya. Jadi kuat geser ini juga sebagai penahan dari fondasi ini. Sehingga di sini siapa parameter yang mempengaruhi kapasitas dukung fondasi tidak lain tidak bukan adalah kohesi dan sudut gesek dalam. Lagi-lagi kita bicara sudut gesek dalam dan kohesi. Nah, sedangkan sigma ini adalah tegangan tanah yang dipengaruhi oleh kedalaman dari tanah dan berat volume dari tanah. Sigma sama dengan D plus D kali sigma ya, gamma seperti itu. Nah, baik. Nah, secara umum pola keruntuhan ya menurut Vesic itu dari fondasi dangkal itu ada 3, yakni keruntuhan geser umum, geser lokal, dan keruntuhan penetrasi. Nah, ini didapatkannya tentu saja dari jenis-jenis tanah tertentu. Ya, tentu saja dilakukan pengujian beban seperti ini. Jadi ada plat, kemudian diberi beban, sama seperti tadi. Jadi untuk jenis tanah tertentu akan mengikuti pola yang A. Jenis tanah yang lain mengikuti tanah yang B, dan yang lain lagi akan mengikuti pola yang C. Nah, jadi pengujian dilakukan di nggak lurus ya. Jenis tanah yang berbeda. Jadi ada yang bentuk keruntuhannya kira-kira seperti ini. Nah, jadi runtuhnya kelihatan di sini runtuhnya. Nah, atau mungkin di B ini runtuhnya tidak kelihatan di mana. Ya bisa nanti dengan menarik garis seperti ini. Nanti ada babnya khusus tersendiri. Oh, berarti Q ultimate-nya. Kalau yang pertama tadi Q ultimate-nya di sini. Q atau beban saat runtuh. Nah, kalau yang di sini mungkin di sini Q ultimate. Nah, yang repot itu kalau yang uji ketiga ini. Yang uji ketiga ini tidak tahu Q ultimate-nya ada di mana. Seperti itu. Oke, yang pertama adalah keruntuhan geser umum. Ya, ini general shear force, shear failure. Ini biasanya terjadi pada tanah-tanah yang cukup baik ya, cukup baik. Ya. Tanahnya tidak mudah mampat, ya, punya kuat geser yang cukup baik. Ya. Nah, sehingga ketika misalkan diberi beban itu, nanti pola keruntuhannya akan membentuk baji-baji nomor 1 ini. 1 ini akan mendorong 2 secara lateral akan ke kanan mendorong 3. Nah, 3 ini secara terpaksa akan menggelembung naik ke atas. Nah, kondisi kesetimbangan plastis ini penuh di atas failure plane-nya. Jadi failure plane-nya kan ini, failure plane-nya. Nah, failure plane-nya yang di sini dan di sini. Bidang runtuhnya di sini. Ya. Nah, muka tanah di sekitarnya biasanya menggelembung naik jika dia terjadi kegagalan. Nah, ini cukup menggelembung naik. Kenapa ya? Karena tidak mampat ya. Begitu diberi beban, dia tidak turun ke bawah, tidak banyak turun ke bawah, tapi justru memberikan tekanan lateral ke kanan kiri. Ya karena memang tidak mampat gitu ya. Jadi dia mendorong. Nah, ini mendorong kemana? Mendorong ke atas. Karena kalau di logika, kalau ini tanah di bawah ini cukup baik, maka ditekan ke bawah pun juga pasti akan tertahan terus. Ya larinya kemana? Ke arah yang tidak ada tahanannya, otomatis di sini.
Ya, jadi logika juga bahwa kalau misalkan fondasi kita itu cukup dalam, itu lebih kuat dibandingkan yang tidak dalam untuk jenis yang sama. Ya. Kenapa? Ya karena ada tahanan dari tanah di sekitarnya ini. Ya. Ini muka tanahnya. Jadi ini tadinya runtuh ke sana, ya. Tadinya runtuh ke sana. Ya, ini sama mendorong ke atas itu dilawan oleh dalamannya. Inilah kenapa logika bahwa untuk jenis tanah yang sama, fondasi semakin dalam itu semakin kuat. Nah, dari uji ini kekuatan batasnya itu mudah diamati. Ya, jadi di sini tadi untuk yang general shear failure itu terlihat runtuhnya ini di mana. Ini terlihat cukup jelas. Sehingga bisa katakan misalkan oh ternyata ketika diuji sampai pada beban misalkan 10 ton misalnya, ya sudah ini kekuatan batasnya dari fondasi itu. Nah, berarti runtuhnya diberi beban 10 ton. Tinggal nanti kapasitas dukungnya adalah apa? Gaya dibagi dengan luas alas di sini. Nah, ini kapasitas dukung fondasinya. Nah, sedangkan keruntuhan yang geser setempat ya. Geser setempat atau local shear failure itu untuk jenis tanah yang mudah mampat ya. Nah, sehingga kalau tanahnya mudah mampat, kecenderungan untuk turun ke bawah itu lebih besar dibandingkan yang keruntuhan general tadi. Sehingga kalaupun terjadi kegagalan, ya ada penggelembungan tapi tidak sebesar ketika kita bicara di keruntuhan geser umum untuk tanah yang bagus ya. Nah, jadi ada desakan besar yang di bawah fondasi. Nah, tapi failure surface-nya tidak sampai ke permukaan. Jadi sehingga muka tanahnya hanya mengembang sedikit saja di sini. Nah, ini untuk jenis tanah yang kompresibilitasnya tinggi sehingga penurunan ke bawah itu lebih dominan. Ya, penurunan ke bawah itu lebih dominan dibanding penggelembungan akibat gaya lateral dari tanah itu sendiri. Nah, sehingga kekuatan batasnya ini sulit dipastikan, sehingga nanti dibatasi settlement. Maksudnya seperti itu. Misalkan kita uji beban ini Ki ya, kemudian ternyata keruntuhannya lokal, jadi tidak tahu di mana keruntuhannya tidak dari mana, maka dibatasi dengan penurunan. Oh ternyata bangunan itu hanya boleh diizinkan turun 1 inci. Ya sudah, berarti ini menjadi batasan. Oke, ultimate ya. Jadi daya dukungnya yang boleh sekian. Nah, ini dari uji beban. Atau sebetulnya key ultimate atau beban ultimate yang bisa ditumbuh ini biasanya dengan metode grafis ya. Dengan metode grafis itu dengan menarik garis elastisnya yang di sini kan diperpanjang sana. Kemudian garis yang mendekati runtuh, jadi yang linear di sini ditarik ke sana juga. Nah, diteruskan ke sini. Maka ini adalah key ultimate-nya. Key ultimate. Nah, kenapa ada di sini? Ini kan yang diizinkan. Sehingga nanti key allowable, ini kita bahas sedikit tentang daya dukungnya, itu adalah tidak lain adalah key ultimate dibagi dengan faktor aman, safety factor. Ya, tadi yang kedua di sini ya B ya, sulit dipastikan di mana dia kekuatan batasnya. Nah, yang ketiga adalah keruntuhan geser penetrasi ya. Keruntuhan geser penetrasi ini untuk jenis tanah-tanah khusus ya, tanah yang memang sangat lunak. Jadi ketika diberi beban ya dia lari ke bawah. Tanpa adanya penambahan beban bisa jadi dia akan turun ke bawah. Jadi ditambah beban sedikit aja dia turun. Ya. Jadi penambahan beban sedikit akan memberikan penurunan yang signifikan. Seperti itu. Nah, nanti penurunan bebannya itu, pergeserannya itu murni di sepanjang bidangnya di sini. Jadi tahanannya hanya di sini saja. Kenapa ya? Karena tidak ada gaya lawan ke atas
dari ujungnya. Ini untuk tanah-tanah lunak. Nah, sehingga penurunannya jadi sangat besar ya. Apalagi penggembungan tidak terjadi karena apa ya? Karena tidak ada gaya lateral yang didistribusikan oleh tanah ini. Jadi murni mampat ke bawah. Jadi ini penetrasi ya seperti halnya kita menancapkan sebuah jarum ke lumpur seperti itu. Sehingga kekuatan batasnya tidak bisa dipastikan. Nah, biasanya kalau kita ketemu dengan tanah-tanah seperti ini ya, maka kita harus ketahui dulu tebalnya berapa tanahnya. Sampai pada lapisan tanah keras. Nah, sehingga kalau untuk bangunan tinggi ya, itu ya murni nanti harus menggunakan fondasi tiang sampai ke bedrock ya. Atau kalau misalkan bangunan tidak tinggi ya, biasanya mengandalkan lekatan antara tiang dengan tanah ini sendiri. Meskipun bedrocknya di sini, kalau jenis tanah untuk satu lantai kan akan jadi sangat tidak ekonomis kalau membuat fondasi yang sangat dalam. Biasanya tanah-tanah di Kalimantan itu menggunakan kayu galam ya, kalau tidak salah. Kayu galam ini kemudian nanti dikombinasikan dengan fondasi dangkal seperti ini. Nah, ini memang betul tidak ada tahanan ujung di sini. Tapi dia mengandalkan apa? Mengandalkan lekatan di kanan kiri fondasi. Jadi kalau misalkan saya perbesar fondasi tiang dari galam seperti ini, maka mengandalkan apa? Mengandalkan kuat geseknya di sepanjang bidangnya di sini. Nah, ini untuk keruntuhan penetrasi, sehingga nanti ketika para peneliti sebelumnya itu memformulasikan kapasitas dukung tanah lebih didasarkan pada kriteria keruntuhan geser umum dan geser setempat atau lokal di sini. Ya. Jadi masuk teori daya dukung, ya, tanah berbutir kasar dan berbutir halus itu nanti dibedakan pada parameternya. Ya, kalau tanah berbutir kasar granuler lebih cenderung punya kekuatan V-nya cukup besar. Jadi C-nya cukup kecil atau bisa jadi C-nya 0, bisa juga seperti itu. Nah, sebaliknya berbutir halus lebih dominan C-nya yang besar, kohesinya besar, sedangkan V-nya kecil atau bisa jadi mendekati 0. Sehingga kalau pasir murni V-nya besar, C-nya 0. Lempung murni jenuh itu C-nya besar, V-nya yang 0, tergantung nanti dari kekakuan lempungnya itu seperti apa. Dan memang nanti dua parameter ini yang menjadi faktor penting atau menjadi faktor kekuatan parameter kuat geser tanah yang menjadi dasar perhitungan kapasitas dukung tanahnya itu seperti itu. Nah, sehingga penurunan rumusnya pun didasarkan dari skema keruntuhan secara umum, bahwa fondasi akan memberikan tekanan pada bidang baji 1 akan membentuk sudut V menurut teori Berzaki. Ya. Nah, kemudian satu ini akan memberikan dorongan ke baji 2. Nah, karena anggapannya di sini itu sudah tidak lagi ada gaya ke bawah, atau mungkin ada tapi tidak signifikan. Nah, ini akan memberikan gaya dorong ke 3 dengan diagram-diagram tergantung dari sudut gesek dalamnya. Artinya semakin besar V-nya, maka juga akan semakin besar juga baji yang akan ditunjukkan, sehingga semakin kuat seperti itu. Nah, baji 3 ini tentu saja akan mendorong ke atas. Nah, ini akan dilawan oleh siapa? Akan dilawan oleh tanah yang berada di kanan kiri fondasi. Ya, jadi di sini ada timbunan tanah atau memang fondasi itu berada pada kedalaman tertentu. Nah, besarnya berapa tekanan oleh tanah ini? Ya, besarnya tidak lain adalah Q gamma kali kedalamannya.
Nah, ini sudah disampaikan di mekanika tanah 1 ya. Kalau kita punya muka tanah ya, muka tanah dengan berat volume tertentu, maka titik pada kedalaman tertentu nih, di titik ini akan terjadi tegangan sigma. Kadang ada yang menulis Q. Kalau di sini nanti ada yang menulis Q, ada yang sigma. Jangan bingung ya, nanti antara Q dan sigma. Besarnya berapa? Dalam kedalaman tertentu Z misalnya, oh berarti tegangannya adalah gamma kali Z. Nah, Z di sini diidentifikasikan sebagai kedalaman fondasi. Nah, dari skema ini dirumuskan oleh Terzaghi ya. Jadi Q ultimate itu besarnya berarti akan diberikan oleh berarti W ini berapa, kemudian ada kohesi, ini adalah yang diproyeksikan ke arah sin V dan seterusnya ya. Nanti pada akhirnya ini akan membentuk satu formula. Nah, formulanya nanti kira-kira untuk fondasi menerus, bujur sangkar dan lingkaran akan berbeda-beda. Jadi dari penurunan diagram ini oleh Terzaghi diturunkan sampai pada punya 3 formula. Yang intinya adalah suku pertama ada C, berarti dikalikan sesuatu notasi NC. Suku kedua adalah Q. Suku ketiga adalah B gamma N gamma. Jadi C NC, Q NQ dan B gamma N gamma. Tinggal nanti konstantanya ini akan sangat tergantung dari bentuknya. Kalau fondasi menerus berarti CNC, QNQ 0,5 B gamma. Nah, kalau fondasi bujur sangkar di sini ada notasi 1,3, CNC dan seterusnya di sini 0,4. Tapi intinya apa di sini? Di sini Anda harus pahami CNC-nya, QNQ-nya, kemudian B gamma N gammanya. Nah, ini kita memang lebih cenderung pada menggunakan formula ini untuk menghitung kapasitas dukung fondasi. Nah, Q ultimate itu tentu saja nanti satuannya gaya persatuan luas ya. Fondasi lingkaran juga nanti akan berbeda. Tapi intinya apa? CNC, QNQ dan B gamma N gamma. Nah, tadi diturunkan berdasarkan kriteria keruntuhan fondasi secara general. Ya, rumus-rumus ini itu diturunkan dari keruntuhan kondisi general shear failure ya. Nah, kalau misalkan ternyata jenis tanahnya itu jenis tanah yang kompresibel, ya, kompresibel tapi masih memungkinkan untuk digunakan fondasi dangkal, maka ya sebetulnya rumusnya masih sama, hanya saja nanti diganti dengan C aksen dan N aksen dan seterusnya, Q, N aksen dan seterusnya, di mana nanti direduksi nilai C-nya, nilai kohesinya direduksi menjadi 2/3-nya. Tan V-nya juga sama, direduksi menjadi 2/3 tan V sehingga didapatkan V reduksinya. Nah, V ini nanti yang digunakan, V aksennya ini. Baik, nah kemudian notasi apa yang belum diketahui? C kan sudah diketahui ya, C ini kohesi. Q sudah diketahui, ini tadi apa? Tekanan overburden di dasar fondasi. Besarnya adalah D kali gamma. Jadi Q di sini ya tadi ya. Nah, ini ya, Q itu apa? Tekanan akibat tanah dengan kedalaman tertentu di dasar fondasi. Jadi kalau nanti ada yang menuliskan Q atau ada yang menuliskan gamma juga itu intinya sama. Jadi tekanan akibat tanah yang berada di atas fondasi di kanan kirinya ya. Kemudian B adalah lebar fondasi kalau untuk bujur sangkar ya. Kalau untuk lingkaran B ini berarti diameternya ya. Gamma adalah berat volume tanahnya. Nah, N gamma, NQ dan NC yang belum tahu. Jadi kita belum tahu NC itu apa, NQ itu apa, nah, N gamma itu apa. Nah, tidak lain nanti NC, NQ, N gamma ini adalah konstanta atau notasi yang dipengaruhi oleh nilai V.
ya. Jadi di sini ada nilai V. Nah, catatan dari formula yang diberikan oleh Terzaghi tadi adalah kondisi ini untuk tanah homogen, ya. Jenis tanah yang tidak berlapis-lapis, ya, tapi homogen. Kalaupun nanti ketemu yang berlapis-lapis maka dianggap homogen, tentu saja dengan konversi parameternya seperti itu. Nah, tadi katakan NC, NG, N gamma kalau untuk yang general, atau NC aksen, NG aksen, dan N gamma aksen kalau untuk yang lokal, itu adalah faktor kapasitas dukung yang nilainya tergantung dari V atau sudut gesek dalam tanah. Nah, Terzaghi sudah punya grafik sendiri hubungan antara V dengan NC, NG, N gamma, dan NC aksen, NG aksen, dan N gamma aksen. Nah, sehingga nanti sudah ada grafiknya ya. Jadi tinggal menentukan nilai NC, NG, N gamma kalau nilai V-nya diketahui. Nah, rumus tadi ya, Q ultimate, Q, NG, dan seterusnya itu nanti bisa direduksi untuk kondisi khusus seperti yang saya katakan tadi. Kalau pasir murni non kohesif berarti C-nya 0. Berarti komponen C-nya bisa hilang di sini. Ya. V-nya ada seperti itu ya. Nah, jadi V-nya tadi di mana? V-nya sudah nanti kita masuk di NG dan N gamma. Kemudian lempung murni jenuh air itu V-nya 0. Kemudian C-nya ada, berarti C-nya tetap ada. V-nya nanti akan menentukan apa? Menentukan NC dan N gamma. Iya, NG. Kebetulan kalau V-nya 0, itu nanti NC-nya 5,7, NG-nya 1, N gamma-nya 0. Ini dari mana? Nanti dari grafik saya tunjukkan. Atau kondisi ketiga, khusus ketiga, kalau fondasinya ada di muka tanah. Ya, bisa jadi seperti ini, muka tanahnya di sini. Ya, berarti kedalamannya 0, maka suku ketiganya yang 0. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Ya, kondisi-kondisi khusus ini memang tidak harus harus selalu disajikan, ya amannya pokoknya yang menggunakan formula ini saja, tinggal nanti parameternya dimasukkan sesuai dengan kondisi yang ada seperti apa. Ya, ini grafik hubungan antara NC, NG, N gamma dengan sudut gesek dalam, ya. Jadi sudut gesek dalamnya ada di ordinat ya. Jadi 0, 10, 20, 30. Nah, nilai NC, NG gammanya di sini. NC dan NG di sini N gammanya di sini. Ya, caranya tinggal tarik saja. Oh, misalkan sudut gesek dalamnya tanah itu 10. Berarti tarik garis ke kanan. Ini untuk NC, NC-nya berarti sekian. NG-nya di mana? NG-nya di sini sekian. N gammanya di mana? N gammanya di sini. Berapa ini nilainya? Seperti itu. Nah, kalau ternyata jenis tanahnya lokal, ya sudah tinggal NC yang digunakan adalah garis NC aksen, NG aksen, dan N gamma aksen. Nah, ketika nanti ujian, jangan khawatir close book. Kalau misalkan dengan grafik ini kan sudah ada rumusnya semua ya. Grafik dan rumusnya sudah ada semua di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk jenis-jenis tanah tertentu. Ya, ada general value seperti ini, local value seperti ini. Nah, atau ini sebetulnya sudah ada tabelnya juga. Ya. Menurut Terzaghi, kalau V-nya 0, nah NC, N gamma ini sudah ada tabelnya. Kalaupun nanti tidak saya sajikan grafik, bisa dengan tabel ini. Nah, gimana kalau ketemunya kok V-nya misalkan 2,5 atau V-nya 7, V-nya 7, ya sebetulnya tinggal diplot saja di grafiknya di sini. Atau kalau misalkan dianggap bahwa grafik ini linear untuk jenjang 5-10, ya bisa diinterpolasi di sini. Jadi interpolasi antara 7 dan 9,6 ini berapa? 7 ya. Diinterpolasi ya. Perbandingan dengan perbandingan segitiga. Anggapannya adalah linear, dari sini ke sini linear.
Nah, sehingga nanti kalau general kita gunakan yang di sini, kalau lokal kita gunakan di sini. Jangan lupa reduksi antara V ke V aksen untuk general ke lokal tadi apa? Tangen V aksen itu adalah 2/3 tangen V, sedangkan C aksen itu adalah 2/3 C, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, mudah sekali. Misalkan fondasi telapak direncanakan dengan ukuran 2x2. Jadi yang namanya desain fondasi itu ya bisa dengan cara coba-coba. Jadi dicoba, kuat tidak, kalau tidak bisa diperbesar. Jadi yang namanya desain itu dengan trial dan error. Kemudian dirancang pada kedalaman 1,5. Nah, sebetulnya penentuan kedalaman ini pun juga mestinya sudah melewati pengujian lapangan ya. Jadi tanah yang cukup baik itu pada kedalaman berapa. Kemudian nilai C-nya 10, V-nya 30 ya. Nah, ini tentu saja nanti yang Anda gunakan dasar itu adalah nilai C dan V di dasar fondasi untuk menghitung kapasitas dukung fondasi ya. Ya, di sini. Di dasar fondasi seperti apa? Dia tinggal dimasukkan saja. Oh, berat volumenya 17 kN per meter kubik. Ya sudah, dari V 30 ya. Kita lihat di tabel V-nya 30 sudah ditentukan tadi general shear failure, berarti ini nilainya NC, NG, N gamma sekian, 37,2, 22,5 dan 19,7 ya. Nah, tinggal dihitung rumus untuk bentuk bujur sangkar ya, berarti bujur sangkar yang ini 1,3 CNC dan seterusnya. Tinggal dimasukkan nilai C-nya berapa, Q-nya itu apa? Q itu adalah gamma kali DF ya. Kemudian lebarnya itu 2. Kemudian gammanya adalah 17, NQ-nya tadi 22,5. Sehingga ketemu Q ultimate-nya 1325,27. Nah, bisa jadi ini karena masih Q ultimate dan metodenya Terzaghi ini sangat besar. Jadi angka 1325 kN per meter kubik ini sangat besar. Per meter persegi, maaf. Sehingga nanti bisa ditinjau dari metode yang lain. Nah, umumnya tanah-tanah yang bagus, yang cukup bagus itu Q allowable 100 sampai 150 kN per meter kubik ini itu sudah cukup bagus. Jadi 1300 ini kan sangat besar. Ya. Tapi tetap nanti harus dibedakan antara Q ultimate dengan Q allowable. Nah, artinya apa? Jadi tanah-tanah yang cukup bagus itu kapasitas sekian itu sudah cukup bagus. Apalagi ini 1000 kan sangat bagus sekali, sehingga ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena sebetulnya di tanah itu ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Ketidakpastian bisa jadi pengujian di labnya C-nya dan V-nya itu tidak sekian ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sama, nanti silahkan ini bisa menjadi tugas, silahkan nanti dikerjakan ya. Fondasi bujur sangkar, sisinya 2,25 diletakkan pada kedalaman 1 meter. Kemudian parameter kuat gesernya C-nya 0, V-nya 3 kali X, ini X-nya nanti nim paling belakang. Tentukan daya dukung bila muka air tanah jauh dari bawah. Nah, ini yang muka air tanah jauh di bawah fondasi ini nanti karena ada bahasan tentang pengaruh muka air tanah. Nah, maka anggapannya berarti di sini fondasi muka air tanahnya jauh di bawah. Di muka tanah di sini. Ini artinya sudah tidak berpengaruh lagi kepada daya dukung fondasi. Ya, begitu kira-kira penjelasan tentang teori kapasitas dukung, kemudian bagaimana cara menghitung kapasitas dukung berdasarkan teori dari Terzaghi. Nah, nanti insya Allah di bagian kedua akan saya lanjutkan bagaimana menghitung kapasitas dukung fondasi menurut Meyerhof dan yang lainnya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.